Ya, di video ini saya akan arsipkan bagaimana caranya kita tidak terjebak pada suku bunga pinjaman yang tinggi di pinjaman online. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa pinjaman online itu memang sangat mudah pencairannya, namun kita tetap harus hati-hati. Usahakan dalam mencari pinjaman online itu yang betul-betul diawasi oleh OJK yang sudah terdaftar di OJK. Di Play Store saya akan coba search aplikasi-aplikasi pinjaman online dengan pinjaman online bunga termurah. Ini saya search seperti ini. Kemudian di pertama itu ada urutan EasyCash ya. Ini suku pinjaman online dengan rate yang terendah. Ini saya pakai kunci pencairannya seperti itu. Kemudian kita klik di sini. Klik yang tentang aplikasi ini. Di situ nanti akan terlihat informasi-informasi semua rate yang ditawarkan oleh EasyCash. Untuk yang EasyCash, dia memasang tarif itu rate-nya sebesar APR itu ya. Lihat coba, suku bunga maksimum APR itu 24% per tahun. APR itu apa? APR itu annual persentase rate. Jadi suku bunga selama 1 tahun itu 24%. Nah, kita harus punya patokan. Selama 1 tahun itu untuk pinjaman online yang sudah saya cermati dan saya banding-bandingkan itu seyogianya tidak lebih dari 2%. Karena kalau sudah di atas 2% itu dia tergolong rate yang suku bunga yang sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang 1 bulan itu sampai 4%. 4% dikali 12 itu sekitar 48%, itu udah sangat tinggi banget. Apalagi ada yang sampai 78%. Nah, ini untuk pinjaman online itu kita pasang tarif toleransi itu di atas 2% tolak ya, di bawah 2% masih dipertimbangkan. Apalagi kalau menemukan di bawah 1,5% itu bagus sekali. Cuma rata-rata saya perhatikan tidak ada. Nah, ini contohnya nih, APR itu 24%, itu termasuk murah atau tinggi? Ini sudah moderat, masuk dalam kategori yang rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam pinjaman. Nah, harus diperhatikan juga bahwa pinjaman itu untuk pinjaman online rata-rata tidak ada yang lebih dari 1 tahun. Rata-rata itu 3 bulan, 6 bulan, dan paling banter juga biasanya 6 bulan. Ini untuk kepentingan yang likuiditasnya sangat tinggi, artinya untuk keperluan usaha, tidak diperkenankan untuk konsumsi. Ini akan menjerat sekali untuk kehidupan kita. Jadi rate per harinya kita harus tahu juga rate per harinya itu berapa. Saya akan hitung pakai kalkulator ya. Tadi 24%, tinggal dikali aja 0,24 dibagi 365. Satu tahunnya kita asumsikan 365 hari ya. Jadi ini 24% dikali 100 ya. Jadi si rate hariannya itu sebesar 0,06% ya. 0,06%, 0,06 setengah tadi ya, dikali 30 selama 1 bulan. Nah, ini masih di bawah 2%, artinya dia hanya mempunyai rate 1 bulannya itu 1,95%. Si EasyCash ini termasuknya murah dibandingkan dengan pinjaman yang lain. Next, coba saya di bawahnya itu ada kami ya. Saya coba klik ada kami. Kemudian seperti biasa tadi tentang aplikasi ini kita klik. Kemudian di situ kita cari informasi rate tahunannya. APR tahunannya itu 36%. Belum lagi di sini ada biaya layanan 1,4% dari bunga pokok. Kemudian di sini ada ilustrasi juga suku bunga bulanan 36%. Biaya layanan 1 bulan 1%. Nah, ini 36% termasuk tinggi ya. Kalau misalkan saya hitung pakai kalkulator, 36% 0,36 dibagi 0,36 dibagi ini 1 tahun ya, dibagi kita mau cari 1 harinya saja, 0,36 dikali 365 dikali 100 ya, ini 0,09% ya, ini 1 harinya kali 30. Nah, ini sudah di atas 2%, dia masuk ke kategori itu hampir 3% 1 bulannya. Jadi kalau 3% dikali 12 seperti yang tadi 36%. Cari yang lebih murah kalau memang kita mau mencari pinjaman online. Nah, ini kredit pintar, coba saya klik, kemudian tentang aplikasi ini.
Ini kontak developer di atas kalau pengen tahu si penerbitnya tentang aplikasi ini. Nah ini ada ilustrasi 6 juta. Kemudian dia 6 juta dikali 0,21% dikali 180 hari. Ini ilustrasinya dia pinjam selama 180 hari. Artinya 180 hari itu berarti 6 bulan karena 1 tahunnya itu sekitar 360 hari. Ini 6 bulan. Berarti 0,21% itu setiap hari loh ya. Jangan salah itu. 0,21% itu setiap hari. Jadi kalau misalkan tadi kita balik lagi ke kalkulator, 0,21 dikali itu 1 hari dikali 30 hari atau 1 bulan itu berapa? Sekitar 6,3% per bulan. Coba bayangkan, ini tinggi banget. 6,3% dikali 12 75%. Ya di sini 6 juta 8 juta 310 selama 6 bulan. Kalau misalkan 1 tahun berarti dia 6 juta berarti di sekitar berapa nih? Kalau misalkan 6 juta itu 6 dikali 1,75. Nah ini total pembayarannya itu 10.500.000. Ini total, ini gede banget loh, ini gede banget. 6 juta dikali 1,75 ini selama 1 tahun ya, 10.500.000, sedangkan pokok pinjaman kita 6 juta. Jadi total bunga itu kurang lebih 4.500.000. 4.500.000 itu berapa dari total pokok? Nah sekitar 0,75, sekitar 75%. Coba bayangkan, ini udah sangat tinggi sekali, ini benar-benar tinggi sekali ini ya kan. Seperti yang tadi ilustrasinya, ini 75% selama 1 tahun. Nah ini tinggi banget. Jadi caranya seperti itu, cara melihat rate bunga pinjaman agar kita tidak terjebak pada pembayaran pokok dan bunga yang terlalu tinggi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat yang melihat video ini. Terima kasih.